posisinya. Nah, coba. Openingnya lu gue. Hah? Openingnya gue apa lu? Open. Ning. Kasian. Minum dulu biar mateng airnya. Harus diminum ya biar matang. Open. Ning. Kon. Share otak lo pasti. Iya, hampir. Maksudnya opening konser gitu. Hampir gue ngomong kon. Aduh. Iya kan. Parah. Pasti gue udah feeling nih, pasti iblis nih orang satu. Hampir loh Dan, beneran. Yeah. Halo boys, selamat datang di konser. Selamat datang di konser. Hari ini kita akan ngebawain lagi ya taping ke Tiga. ya. Taping ketiga kita nih. Benar, hari ini akan dibawakan oleh Pram Dan nih di Dat. Kayak anak TK setan. Kayak anak TK. Ya, jadi kita akan langsung aja ke cerita yang udah dikirimin sama siapa, Pak? Sama ini Wawan. Siapa namanya? Tulisannya. Oh iya, Becak Rider. Beca Rider ya. Becak Rider. Ada kirim dari Beca Rider ganteng Kalibah. kalibah. Beuh. Serah aja lah dia. Berarti tukang beca yang ganteng banget. Iya bener juga. Pernah bisa. Pernah lo nemuin tukang beca tapi bentuknya supermodel gitu. Thailand biasanya kayak gitu-gitu kan. Di Thailand. Tang Panglai. Iya. Kan tukang kelapa ganteng pertama juga terdapat di Thailand. Jadi kemungkinan Beca Rider ini kalau mau ada tukang beca yang ganteng ya awal muasalnya pasti dari Thailand cuy. Dari Thailand ya? Iya pasti. Dari Majalengka gitu nggak ada? Nggak ada, Citayam gitu. Nggak bisa. Geragas biasanya Geragas ya. Kita akan bawain pertama ini adalah dari Beca Rider yang akan bawakan judulnya gitu Beca Rider ganteng nggak ada. Iya. Nggak ada apa cerita horor di mana gitu. Dubur ayam. Maksud gue kan kan serem. Gelap. Lebih ke geli jijik sih. Apalagi kalau misalkan ada 20. 20 ada dubur ayam, ada 20. Ada branding. Bangun tidur ya. Dubur. Dubur ayam tapi kalau dubur orang lebih serem lagi. Bangun pas itu. Anyep ya. Udah kita bacain dulu. Ini cerita dari Beca Rider guys. Becak Rider ganteng. Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Presiden dia. Presiden. Ini pasti nih orang-orang kayak gini nih suka main politik nih di komentar-komentar netizen nih gue kayak gini pasti. Ya. Selamat pagi, sore, siang, malam. Selamat pagi, sore, siang, dan malam ya. Ayah papi jidat unc tayang udelku cium dulu cium dulu tium manja kanan kiri ya Allah dah. Enggak. Pertama gue malu. Pas dia nulis nih, dia yang nulis gue yang malu. Dia yang nulis, yang malu gue. Selamat pagi, sore, siang, malam. Ayah papi jidat unc tayang udelku cium duyu tium manja kanan kiri. Ya ampun. Ini orang nih gak pernah disayang orang seumur hidup kayaknya. Dia yang nulis gue yang malu aja itu baca aja pakai. Lu pernah gak sih kirim gini kayak kok gue jadi ngerasa gelinya sampai ke ujung-ujung loh bangke. Lo gelisahnya apa gimana? Hah? Geli. Enggak mungkin gara-gara apa. Malu aja. Oh, malu. Kayak disorakin orang rame-rame tuh enggak lu? Unc. Terus Manja kanan kiri dia bilang. Dan Lord Pram our savior and brotherhood in hell 666. Lebih laki dan. Oh. Dan Lord Pram our savior and brotherhood in hell 666. Gue gak mau juga kayak lo, tapi gue juga gak mau kayak gue tadi gitu. Gimana?
Gue nggak perlu juga kayak Lord Xavier Brotherhood in Hell Chicks. Enggak, gue juga nggak mau. Tapi gue lebih laki. Lu unc tium udel manjakan, ya Allah manjakan kanan kiri. Iya ya, malu sih itu tuh lebih maaf ya, saya udah berkeluarga loh. Dikirimin unc cium udel. Cium udel, Bro. Iya. Gak maksud gue. Yang tium udel aku dong. Tium udel yang. Apalagi kalau lagi pacaran tutup telepon kan. Cium dulu udelnya. Iya. Gue tonjok. Kecup manis dong udelku. Ya kecup manis. Kalau ada kayak gitu gue matiin. Pasti nggak bener nih. Masa depan gue nggak terlalu ini pasti itu ya. Oke, ya itu tadi pembukaan. Pembuka ya. Pembukaannya aja udah agak lumayan ngeselin. Iya. Terus Bismillah dan. Oke. Ada Bismillah loh setelah itu. Oke, ada iya. Ada bagus. Bagus. Mulai dengan Bismillah. Gue suka nih. Maksud gue setelah cium-cium udel Lord Xavier 666. Kan biasanya orang emang jelek dulu ntar jadi bagus. Oh iya. Ini. Kok gue gak pernah bagus sih? Jelek aja terus. Iya itu. Mungkin belum 40 tahun kali. Ntar kalau udah 40 tuh ya baru. Gue ganteng dia bilang. Terserah lu deh. Sama mak lu yang okem-okem, sama nenek lu yang cepak di kiri. Nenek lo yang metal-metal. Terserah lu deh. Oke, gue mulai ya bang. Udah mulai dari tadi. Udah ngeselin. Baru mulai. Oke, gue mulai ya bang. Nah. Jadi sebenarnya cerita ini udah pernah gue ceritain dia bilang. Udah pernah gue ceritain di YouTube bang. Di YouTube Bang Jidat antara 1 atau 2 tahun lalu di konten misteri yang gue lupa apa namanya. Pokoknya kudu ngobrol via Discord. Oh itu yang versi serius tuh. Oh berarti bicara dia dulu pernah kok telepon ya. Berarti gue pernah ngobrol sama dia dong. pernah harusnya. Ternyata dia uns gitu ya. Maksud gue cium udel. Gue kebayang dia malam-malam tuh kayak udel Bang Dani gitu. Kayak, aduh udel yang ada bulunya 2 biji. Gak banyak. Banyak. Lumayan. Gue 2 dan. Lumayan tuh kalau lagi pakai celana lagi nurunin gas sengaja cabut tuh. Cabut tuh. Cabut ya. Cabut. Ya. Oke, terus. Dia bilang harus ngobrol via Discord dia bilang. Tapi pengen aja gue up lagi biar pada inget hehehe dia bilang. Oke. Nah, kejadian ini bener-bener membekas di ingatan gue sampai dengan sekarang, yang berarti sudah sekitar 15 atau 17 tahun lalu dia bilang. Oke. Kenapa? Karena gue kehilangan seseorang dari kejadian ini di keluarga besar gue. Wah. Ini pasti efeknya besar, traumanya ya. Traumanya nih. Kejadian ini terjadi di saat gue SD sekitar kelas 3 atau 4. Gue lupa pastinya dia bilang. Oke. Pada saat itu gue lupa gimana. Ya gimana? Kalau lupa tuh gimana? Iya masa. Ya lo nggak lupa berarti nggak inget. Iya kan? Dia mau ceritain apa? Pada saat itu gue lupa gimana? Nggak ada yang bisa diceritain. Udah lupa gimana? Coba. Tapi ada intinya dan. Ada intinya. Ada intinya. Gue lupa gimana dulu. Intinya, gue sekeluarga harus ke Jogja buat jenguk tante gue yang tiba-tiba sakit keras dia bilang. Ya berarti kan bener dong. Pada saat itu gue lupa gimana. Intinya keluarga gue harus ke Jogja. Itu nggak lupa. Nggak lupa. Itu berarti tandanya lo harus ke Jogja gara-gara tante lo sakit. Udah. Nggak usah lupa gimana dong. Iya. Berarti dia kan nggak lupa dong. Dia ingat. Gimana sih orang ini? Terus? Dan dia dirawat di salah satu rumah sakit tertua di Jogja, depan bundaran UGM. Oke. Apa nama rumah sakitnya? Nah itu tuh ada tuh. Oh iya, yang inisialnya adalah PR. Pekerjaan rumah sakit ya. PR. Pramrani Jidat. Masa ya? PR ya. Pramrani Jidat ya. Rani Jidat ya. Di saat gue dan keluarga udah sampai di kamar tante gue dirawat, yang bener-bener gue inget sampai sekarang adalah kondisi tante gue itu tangan dan kakinya diikat persis seperti orang gila. Atau lebih tepatnya persis seperti orang lagi di exorcism. Gue lebih ke jorok sih. Gue juga. Apalagi dia cium udel. Tapi ini kejadian Gak boleh bikin jorok. Dia kayak berarti kondisinya tuh lagi kayak orang kerasukan, Bram. Tapi maksud gue, lo ada nggak fotonya? Jadi biar gue ngebayanginnya. Enggak dong. Enggak. Ini kan udah 17-15 tahun yang lalu. Enggak, kan biar kita visualisasinya aja enak. Tukang foto keliling ada di Monas. Iya kan? Kalau mau foto. Foto Mas? Ya kan tuh foto keliling kan. Mahal juga tuh kadang-kadang. Iya, mahal tuh. Kalau yang baik enggak. Hah? 100.000 Bang.
So, kok nggak tahu, lu inget sih dulu di Monas tuh berapa bayarnya? Nggak tahu, mahal pokoknya. Oh iya, yang paling parah tuh waktu itu bukan foto tuh, tapi makan soto. Kenapa? Makan soto bayarnya di zaman gua waktu itu masih kecil-kecil kan 28.000. Mahal dong. Dulu mahal dong. Pas gua makan, gak enak. Kayak soto kemarin. Oh iya. Terus bapak gua makan, kata bapak gua gini, kalau nggak kuat nggak usah diterusin. Tapi nggak enak ngomong sama tukang itu deh. Iya gitu ya, kalau nggak. Berarti nggak enak banget. Nggak enak banget, Pram. Padahal kelihatannya terus daging itu digigit tuh kayak sol patu. Keras banget. Iya Gitu. Abangnya cuek aja lagi. Abangnya nyobain nggak sih pas lagi dibikin? Enggak, pas dibeli pas lo makan. Makan mampus. Enak. Itu sol patu. Itu sol patu tuh ya. Oke, terus. Di situ gua yang notabene-nya masih kecil bertanya-tanya dia bilang gitu. Dan gua tanya dong ke mama, kenapa tante diikat? Iya. Kenapa tante diikat? Kamu masih kecil. Kamu masih kecil. Bawain lilin. Sama pukulan. Sama yang sabetan tuh. Boleh sama sabetan. Minyak di situ. Minyak. Lu orang lagi di eksorsisme lu. Astagfirullahaladzim. Terus. Kenapa tante diikat, dia bilang. Ya Allah. Dan dijawab sama mama, cuma iya tante lagi sakit keras makanya digituin. Sakit kan? Emang keras. Jadi dihantam benda tumpul kan? Dan iya dong. Iya. Eksorsisme nih, dia Eksorsisme. lagi eksorsisme. Enggak, Maya juga ngomong iya tante lagi sakit keras makanya digituin. Enggak, otak lo enggak benar. Otak parah lo dan parah. Tante lagi sakit keras. Nah, lagi sakit keras. Iya, lagi sakit keras. Sakit keras lo. Makanya digituin, doain aja biar cepet sembuh. Gua lupa omongan aslinya gimana tapi kurang lebih gitu. Oh, kurang lebihnya ya. Oke. Udah dong, ya udah gue di situ duduk-duduk aja di ruang tunggu. Di sini ruang tunggunya masih di satu ruangan yang sama dengan pasien, dia bilang. Jadi cuma dikasih sekat aja sama pintu. Berani juga dia betul berbuat begitu di. Enggak, ini kan ini eksorsisme. Oh, eksorsisme. Dia diikat kayak orang yang pasien ODGJ kali ya. Diikat gitu kan. Kayak jangan lawan. Harus ya. Visual lu emang mantep banget ya Dan. Gue kalau yang gitu-gituan tuh banyak banget tuh. Banyak banget fantasi. Iyalah di PSP lo aja nyimpen bokep aja. Terus nah, gue duduk dan main selayaknya anak kecil sampai dengan menjelang maghrib. Oke. Pas di saat azan maghrib, gue kaget sekaget-kagetnya. Kenapa nih? Tiba-tiba tante gua itu ketawa kenceng yang sangat melengking banget. Desah nggak yang gue tuh? Nggak, kan bisa yang ada ketawa desah. Maksudnya bisa juga atau emang gila gitu? Pas ketawa, ini yang gue cari. Tapi suaranya SpongeBob. Ini yang gue cari, Patrick. Ada apa? Ini yang gue cari, Patrick. Mana benda tumpulnya? Oke, terus. Ini gue ketawa, dia bilang ketawa kenceng yang sangat melengking banget. Kayak kunti dong. Persis seperti suara kuntilanak merah. Enggak, bentar. Emang ada yang biru, ada yang ini? Enggak, yang kita tahu menurut sejarah dari Indonesia. Magenta. Ada ya? Putih dongker. Itu yang gue tunggu dari lu udah jawaban. Putih dongker. Gak, jadi ada dua katanya. Warna merah sama warna putih. Kalau merah itu biasanya power lebih gede. Bener, power lebih gede. Kalau merah itu biasanya powernya lebih gede. Loh, lihat aja kan, yang menang siapa emang? Kemarin kagak putih. Pemilihan? Oh, presiden. Enggak, gue pikir Liverpool lawan Madrid. Oh, bagus. Otak gue politik. Gue pikir Liverpool Madrid merah putih. Oh iya juga ya. Iya.
Lu lanjutin nih baca. Jadi keinget lagi sesuatu yang tidak gue mau inget ya. Sesuatu yang gue gak mau inget tuh. Keinget lagi ya. Liverpool ya. Mane udah pindah lagi ke Bayern Munchen. Nggak ngomong-ngomong lagi, pindah aja. Udah. Nggak banyak drama di orang. Gue sih respect aja. Sabar. Tapi seenggaknya gimana kek? Sabar. Kita udah dukung loh beberapa tahun terakhir. Sabar. Kenapa ya? Sabar. Striker udah keluar 3 biji. Udah selesai curhatnya. Salah. Siapa lagi striker? Yayan masukin ke Liverpool Yayan. Aib Dadang pembalap itu Aib Dadang. Pembalap motocross. Aib Dadang ada. Ada namanya. Iya. Oh, nah itu tuh. Ganti Capek dia. kek. Eko kek masukin Eko. Iya, Johnny Sins. Terus Nah, dia bilang, lu bawa asal lagi. Kuntilanak merah tadi, kuntilanak merah. tuh. Oh, yang lagi ketawa pas ketawa kencang banget yang sangat penting banget, persis seperti suara kuntilanak merah yang lagi ketawa pas dia mau terbang. Oh, oke. Berarti dia pernah lihat kuntilanak merah ya? Di situ gue shock tapi penasaran. Gue lihat ke ruang sebelah. Di situ tante gue udah melotot beda banget. Oke. Mata berubah warna merah. Suara yang awalnya selayaknya suara perempuan berubah jadi suara yang berat persis kayak suara laki-laki. Oke. Gimana? Oh, bisa. Hah? Bisa aja. Kita kan ini bisa suara melengking. Gitu. Maksudnya cewek jadi laki-laki suaranya Gitu. Oing mau gitu. Iya, bisa aja. Kita nggak tahu sih ya. Itu keselak tuh biasanya. Ke ujung. Oing mau, oing keseluk. Air yang berat persis suara laki-laki atau mungkin lebih cocok seperti suara kakek-kakek yang kebanyakan ngerokok. Bentar. Tahu banget si paling kenal sama nih kakek. Kenal banget dia sama nih kakek kayak best friend, bestie. Tahu banget dia sama nih kakek. Kakeknya ngerokok. Paham banget lu sama tuh kakek. Iya maksud gue, lu pernah nggak kakek-kakek kebanyakan gimana? Gue belum pernah sih. Nggak kayak gue nggak ada yang ngerokok. Nih ya, kalaupun kakek-kakek kebanyakan ngerokok, itu bukan dari suaranya, ngebul. Iya. Dari ngebulnya biji. Kenapa juga kayak suara kakek-kakek kebanyakan ngerokok? Enggak, emang harus kayak Emang harus spesifik kakek-kakek. harus. Kalau enggak boleh bapak-bapak atau parubaya tuh nggak boleh tuh. Iya nggak boleh tuh, harus kakek-kakek. Kategori yang orang bisa disebut kakek tuh umur berapa? Udah pas udah punya cucu. Nah, kalau dia belum punya cucu, sebatang kara, maksudnya nggak punya nih, nggak pernah pacaran aja nggak pernah, Nggak pegangan mungkin. tangan aja nggak mau. Nggak mungkin dia dipanggil kakek. Oh, Dia iya. panggilnya tua doang. Tua lu. Padahal umur 75. Itu lucu. Cuma dipanggil tua lu. Gitu doang. Datang kan, halo nak, kakek datang nih bawa mainan. Kakek tua. Kakek tua lu. Belum jadi kakek, cucu belum punya. Iya, tua aja. Bukan kakek. Anjing. Oke, lanjutin lagi deh. Itu lucu. Itu. Bangsat. Dicek dulu tuh baterainya habis gak nanti. Iya. Coba dicek dulu tuh. Gue dari tadi penasaran ya. Udah kerekam belum ya? Ya, tai banget lu Dan. Udah. Dia bilang, di ruangan itu udah penuh sama orang-orang yang nyoba nenangin tante gue. Mungkin ada sekitar 3-6 orang di ruangan. Bukan nenangin. Tapi? Mungkin lagi yang kayak di film-film itu kan rame, ada yang suka rame-rame. Iya. Iya kan? Iya kan? Gaple sih, gaple ya? Gaple, rame. Kan ada yang satu orang atau dua biasanya. Bertiga. Di mulut gue udah gatel banget nih. Mulut gue udah gatel banget nih. Ya? Mau nyebut ya? Iya. Mau nyebut Nah ini rame-rame. Mungkin ini sekitar 3-6 kelurahan sih. Iya. Mungkin ya, ini rame-rame ya. Ledes. Ya. Di ruangan itu udah penuh. Nah, sekitar 3-6 orang di ruangan dia bilang. Nah. Tante gue dibacain dari ayat kursi sampai entah ayat apa gue nggak tahu. Tahu nggak bang? Apa yang tante gue lakuin pas dibacain ayat-ayat itu? Apa? Kayaknya udah sering sih, banyak yang udah kita tonton. Udah
ini deh. Apa? Yang udah maksudnya ya Kalau udah dibacain nih, dibacain dia meledak. Duar. Apa enggak dia pas dibacain nih, jadi ciki. Jadi pemain sugus. Kalau kayak gitu lucu gak sih? Kalau jadi sugus. Yang yang itu jadi apa? Jadi kacang Garuda. Jadi kacang atom. Ya. Oke, lo. jadi sempak Pak RT bisa. Kata Pak RT. Terus dibacain, sempak gue. Ternyata selama ini sepak bola itu adalah siluman. Siluman. Itu kalau judul film Indosiar, siluman sempak Pak RT. Harus Pak RT ya. Harus Pak RT. Lurah enggak, lurah. Harus tuh warnanya coklat, padahal dia beli putih tuh. Warnanya coklat, padahal dia awal beli putih tuh. Tahu nggak bang? Apa yang tante gue lakuin pas dibacain ayat-ayat itu di? Apa? Tante gue ngikutin doanya tapi dengan ada yang menghina dan dibarengi oleh ketawa-tawa kecil. Gila, berarti kayak yang lu cerita kemarin dan. Iya. Itu bete sih sebenarnya. Kalau kita lagi ini tuh malah dibarengin ya. Iya, dulu wasi akur sih. Tiba-tiba dia ngucap juga tapi sambil ketawa-tawa gitu-gitu. Wah gila men. Bete ya. Terus dia ngomong pakai bahasa Jawa tapi kalau di bahasa Indo jadinya kurang lebih terusin doanya sampai pagi juga nggak peduli. Gila. Dan akan aku ikutin sampai kalian puas, dia bilang. Aku bawa anak ini sampai dia mati. Lalu tante gue ketawa melengking. Kayaknya ada ini nih cu. Kenapa dia ya? Serem banget cu. Terus di situ juga gue bingung sebingung-bingungnya. Bingung banget. Untuk pertama kalinya gue lihat orang bisa terbang atau mengambang. Serius lo? Yang benar. Lo panggil lagi itu tukang foto Monas deh. Ini mesti ada dokumentasi sih menurut gua kalau ini. Terbang ini tahun berapa nih pengen tahu. Mungkin pas handphonenya pada masih pakai itu Nokia. Iya, mungkin abis nonton David Copperfield yang ngambang-ngambang. Paling mahal 8310 kayaknya waktu itu. Ini kalau dia SD di 17-15 tahun yang lalu itu berarti udah lama ya. Lama. Gue tuh mikirnya lu tuh akan menyebut 13 tahun yang lalu berarti ini pada saat itu ada ini gitu loh. Ternyata enggak ya? Enggak lama. Capek mikirnya. Nenek gue juga tahu. Capek mikirnya soalnya. Itu udah lama ya berarti ya. Terus. Udah serius-serius gue nunggu. Ya kan? Terus bayangin kondisi tante gue tangan dan kaki diikat semua di tempat tidur dia. Logika dari mana dia tiba-tiba bisa narik andong? Nah gimana sih? Enggak bisa. Gimana sih? Masa dia kayak narik kandong. terus kata keluarga, kudanya dari mana? Tadi kudanya datang. Kudanya gimana? Tadi kuda di kita nggak? Kok tiba-tiba ada kuda? Terus kata susternya, maaf ya bu, emang kadang-kadang suka ada andong. Di sini emang tiba-tiba gitu, random banget. Iya, cuma kudanya aja sih yang juga saya bingung. Tiba-tiba ada kuda, masa tiba-tiba ada narik andong? Enggak, terlalu jauh ya, random banget. Toto nge-neck langsung, habis itu nge-neck. Gandel kampung Melayu. Kondisi tante gue tangan dan kaki diikat semua di tempat tidur dia. Logika dari mana dia tiba-tiba bisa nerbangin badannya? Nggak nyentuh kasur sama sekali, persis lah kayak exorcism. Serius sih. Ini serem banget. Dia waktu kecil juga kan ngeliatnya kan. Gue paling sebel nih ujung-ujungnya bangun dari tidur. Kayak kemarin tuh cerita siapa tuh? Oh iya, tiba-tiba ternyata itu hanya mimpi. Yang kepala helm tuh. Kampret. Coba bener. Kita lihat nih. Serius nih, gila serem banget kalau beneran. Di situ asli gue shock yang gitu dah, pokoknya bingung gue jelasin, dia bilang. Sampai gue keluar dari kamar, mama gue tahu kalau gue shock. Mamanya juga kenapa ngajak dia padahal masih SD ya? Iya. Kalau ada kondisi gitu harusnya dia tuh ceburin ke got cuy supaya gak lihat kan. Jadi kayak no way. Iya langsung kayak ceburin ke got gitu langsung. Kan langsung jadi kan dia luka-luka tuh. Dia mikirin dirinya dia sendiri. Halo ya, bagusnya gitu. Maksud gue kan bisa dikeluarin ke kamar, dikeluarin aja gitu, jangan diceburin di got juga. Iya benar juga ya, kenapa harus ke got juga. Oke, terus mama gue tahu kalau gue shock. Akhirnya di situ gue langsung diajak cabut biar trauma gue nggak berkelanjutan. Abis itu dia kerja ajak cabut. Nah terus jauh setelahnya usut punya usut. Ternyata selagi tante gue di Jogja, dia nginep di sebuah hotel yang deket
deket sama area Monjali. Oke. Apa tuh Monjali? Gue lupa apa nama hotelnya, tapi kelihatannya udah nggak ada deh, dia bilang. Dan di situ tante gue ternyata ngambil sesuatu entah dari mana. Itu dia. Tapi yang kalau gue inget sih, kalau nggak salah nyokap bilang bentuknya itu bunga atau semacamnya gitu. Oke. Nah terus pas udah diambil langsung jatuh sakit sampai dengan kesurupan. Oh. Serem juga, berarti jangan sembarangan ngambil barang ya. Dan hotelnya juga di daerah Monjali dan hotel udah nggak ada sekarang. Dia ngambil sesuatu. Makanya gue bilang kok sampai segitu, kalau emang dia kesurupan nih sampai dia bilang wah kan ini kan berarti kayak ada kesel ya. Ada kesel sama orang ini gitu. Ternyata dia kelihatannya kayak ngambil sesuatu dari satu tempat hotel ya. Oke. Yang Ngambil bentuknya barang bunga. yang kayak bunga desa kali. Enggak dong, beda. Bunga desa tuh orang. Oh iya Orang yang paling cakep lah di desa itu gitu kan. Kita lebih bikin ngomong bunga desa keluar sesuatu dong. Apaan tuh? Kenapa dia? Dia begini. Nah, aneh juga tuh kenapa begitu tadi tuh. Nah, terus. Ya, terus dan sampai dengan kesurupan ya. Terus dan iya, tante gue dari saat itu sampai dengan akhir hayatnya dirawat di rumah sakit dengan kondisi kesurupan. Gak pernah sembuh, gak pernah pulang, meninggal di rumah sakit dengan kondisi belum lepas dari penyakitnya. Serem banget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf tadi udah banyak. Iya, maaf Iya. kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak tahu. Kita turut Ya berduka Allah. cita. Ya Allah. Kita Pram itu banyakan Pram sih. Enggak banyak kan. Dani juga tadi sempat ikut. Gue minta maaf. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima. Dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan ya. Kuatkan. Benar. Emang bangsat Dani. Pram sih. memang. Bangsat emang. Babi. Enggak orang otak aku. Mang setan, mang babi Pram memang. Tadi dia ngomong berapa orang tuh yang gitu. Enggak. Gitu. Apa gitu. Enggak. Emang otaknya Dani tuh enggak jauh-jauh dari selangkangan. Terus. Mungkin segitu dulu bang cerita gue. Sebenarnya masih panjang, cuma gue lupa detail-detail lainnya. Oke, makasih. Assalamualaikum, gue ganteng. Enggak usah. Gue tarik lagi tadi gue. Iya. Enggak, minta maaf masih dong. Minta maaf bukan sama dia. Oh iya, minta maaf sama tante. Minta maaf lo sama gua kan. Enggak, tantenya dong. Oh iya. Ya, itu cerita dari Bung Beca Rider ya. Beca Rider. Mungkin kita kasih judul apa ya kalau gitu ya? Judulnya ya. Kalau buat nanti kita tulis di depan tuh. Judulnya My Sister Best Friend. Enggak dong. My Sister Enggak tuh nih. Tadi baru minta maaf. Astagfirullahaladzim. Teriak karena terikat. Enggak, itu juga enggak. Jadi kan teriak tapi sembari diikat kan? Iya, tapi terlalu menjurus. Jangan yang gitu. Suara melengking karena diikat. Apa enak kira-kira judulnya? David jago nih biasanya nyari-nyari gini. Pasti bro, berarti lu mau ke arah-arah yang nggak benar kan pasti kan. Emang iblis. Tadi itu adalah cerita dari Bung Beca Rider, terima kasih. Ya gue jadi inget-inget karena memang dia pernah ceritain ini. Jadi gue agak sedikit recall ya kalau bahasa TOEFL 3 jutanya tuh. Itu adalah nge-recall sedikit, dia pernah cerita ini yang menurut gue ini tuh kalau memang kejadian ini pernah terjadi di masa lalunya, ini merupakan salah satu pelajaran juga buat kita, Bang. Wah, iya. Supaya kita tuh ya sopan-sopan lah, jangan sembarangan. Kita kan nggak tahu ya, yang diambil kan yang dibilang diambil bunga. Kita nggak tahu kan apa kenapa kok bisa bunga itu siapa. Tapi mungkin tantenya juga ngelihat bunga itu memang ya udah bunga aja gitu. Tanpa sadar mungkin ngambil apa kayak gitu ya. Itu hari-hari tuyul kita nggak tahu maksud gue kan. Kita nggak tahu. Maksud gue ya maksudnya tantenya itu ngambil yang dia pikir bunga doang. Bunga tahu-tahu ternyata membawa malapetaka. Karena ujung-ujungnya sampai meninggal nih, Bro. Gila sih kalau emang bener kayak gitu, serem banget. Maksud gue pas diambil tagihan, Bon. Iya, pas dulu kecil pernah tuh gue lagi ngorek-ngorek budit. Wah, apaan? Pas giniin, gue ambil batu nih. Tai kucing. Yang udah nyamar kan ada tuh kelihatannya kayak batu udah nyaru tapi masih anget bro. Jadi pas pas gini lep. Itu serius? Iya sekali gue cep. Iya. Terus temen gue kan lagi main, gue pura-pura malu dong, malu pengen tai kan, gue ke dalam dulu.
Nyuci lama tuh sampai seharian tangan gue giniin doang. Gak mau gue gunain. Karena nih tangan habis kena tai kucing. Nih tangan. Dan tolong ambil itu dan iya. Iya. Itu. Tangan kanan aja. Tangan nih. Dan tarik bendera dan. Narik bendera. Gue dulu sama Mas Kion narik bendera nggak bisa. Mesti gitu cuy, nggak bisa. Golok. Jangan lupa buat teman-teman kalau kalian punya cita-cita bisa kalian kirim ke daniprantime@gmail.com. Kalian ceritain dan kita akan bawakan selain the dua ya, yaitu di taping dan kita akan juga bawakan di live streaming ya. Terima kasih buat Bung Beca Radar udah ngirim. Juga terima kasih udah Pram yang udah mulai nggak bener ya cara pemikirannya. Iya Ini sih. orang Enggak. orang ceritanya. Gua tuh tertrigger tadi dan gua tertrigger. Gua tuh orang yang bermartabat banget. Manis apa telur? Lebih ke telur sih. Iya betul. Martabak telur ya guys Iya, ya. kalau manis tuh matah kadang-kadang ada kejunya. Tapi emang iya. Iya. Sekarang dulu tuh gue suka banget ya yang namanya makan martabak. Oh enak gue bisa makan setengah. Sekarang tuh nggak bisa bro. Nggak bisa. Nggak bisa tua. Berasa cu. Iya berasa banget. Besok sakit buah nih. Kalau makan kebanyakan tuh besoknya tuh udah gak enak badan. Lo enggak sih? Dulu kita bisa makan itu tuh. Iya. Abang-abang yang warnanya. Abang-abangnya dimakan. Bukan abangnya dong. Yang ngejual misalkan apa yang diwarna-warnain pakai warna au atau pakai apa. Oh iya. Bang, itu warnanya warna merahnya dari mana? Oh ini. Ya, baju gitu kan. Anjing banget. Bang, itu warna merah deh. Baju. Ya. Kita makan kita biasa aja kan? Coba lo tes sekarang. Gue yakin besok lo radang. Iya umur. Sih. Udah. Bang, warnanya dari mana? Dari sirih, bekas sirih nenek. Bang tuh dari mana? Kata bang. Iya kan? Kasih sirih anjing. Ini gak tutup. Thank you boys. See you next time.